Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Eva Nur Halimah dengan nomor absen nomor 18 akan menjelaskan sedikit mengenai metode pembelajaran Teams Games Turnamen. Langsung aja ke videonya ya. Model pembelajaran Teams Games Turnamen adalah salah satu tipe atau model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan. Melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya, dan mengandung unsur permainan. Aktivitas belajar dengan permainan yang dirancang dalam pembelajaran kooperatif model Teams Games Turnamen memungkinkan siswa dapat belajar lebih rileks, di samping membutuhkan tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, persaingan sehat, dan keterlibatan belajar. Pembelajaran dalam Teams Games Turnamen menggunakan turnamen permainan akademik. Dalam turnamen itu, siswa bertanding mewakili timnya dengan anggota tim lain yang setara dalam kinerja akademik mereka. Teams Games Turnamen telah digunakan dalam berbagai macam mata pelajaran, dan yang paling cocok digunakan untuk mengajar tujuan mata pelajaran yang dirumuskan dengan tajam, dengan satu jawaban yang benar, seperti perhitungan dan penerapan berciri matematika dan fakta-fakta serta konsep vokal. Pendekatan kelompok kecil dalam Teams Games Turnamen. Pendekatan yang digunakan dalam Teams Games Turnamen adalah pendekatan secara kelompok, yaitu dengan membentuk kelompok-kelompok kecil dalam pembelajaran. Pembentukan kelompok kecil akan membuat siswa menjadi aktif dalam pembelajaran. Ciri dari pendekatan secara berkelompok dapat ditinjau dari beberapa segi. Segi yang pertama adalah tujuan pembelajaran dalam kelompok kecil, yaitu Pertama, memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan memecahkan masalah secara rasional. Kedua, mengembangkan sikap sosial dan semangat bergotong royong. Ketiga, mendinamiskan kegiatan kelompok dalam belajar sehingga setiap kelompok merasa memiliki tanggung jawab. Dan yang terakhir, mengembangkan kemampuan kepemimpinan dalam kelompok tersebut. dan yang ketiga ditinjau dari segi guru dalam pembelajaran kelompok kecil, yaitu Agar kelompok kecil dapat berperan konstruktif dan produktif dalam pembelajaran, diharapkan pertama, anggota kelompok sadar diri menjadi anggota kelompok. Kedua, siswa sebagai anggota kelompok memiliki rasa tanggung jawab. Ketiga, setiap anggota kelompok membina hubungan yang baik dan mendorong timbulnya semangat tim. Dan yang terakhir, kelompok mewujudkan suatu kerja yang kompak. dan yang ketiga ditinjau dari segi guru dalam pembelajaran kelompok kecil, yaitu Peranan guru dalam pembelajaran kelompok yaitu pertama, pembentukan kelompok, kedua, perencanaan tugas kelompok, ketiga, pelaksanaan, dan yang keempat, evaluasi hasil belajar kelompok. Sudibyo berpendapat bahwa terdapat beberapa kelebihan dari model pembelajaran Teams Games Turnamen. Yang pertama, meningkatkan persepsi atau perasaan dari para siswa bahwa hasil yang mereka peroleh merupakan hasil dari kinerja kerja keras mereka, bukan dari keberuntungan. Kedua, meningkatkan rasa percaya diri. Ketiga, meningkatkan kooperatif kepada orang lain. Yang keempat, keaktifan siswa dalam pembelajaran menjadi lebih tinggi. Kelima, menumbuhkan rasa kebersamaan, sportivitas, serta tanggung jawab. Yang keenam, siswa tidak merasa bosan karena pembelajaran dilakukan secara bermain. Dan yang ketujuh, meningkatkan pemahaman serta keterampilan siswa dalam pengaplikasian rumus yang tepat untuk permasalahan tertentu. Selain adanya kelebihan, terdapat juga kelemahan dalam model pembelajaran Teams Games Turnamen. Kelemahan yang pertama, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menerapkan model pembelajaran Teams Games Turnamen. Dan yang kedua, suasana kelas cenderung gaduh dan sulit untuk dikoordinir atau dikendalikan. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menerapkan model pembelajaran Teams Games Turnamen yang pertama adalah penyajian kelas, yang kedua adalah kelompok, yang ketiga adalah games, yang keempat adalah turnamen, yang kelima adalah pemberian skor, dan yang keenam adalah pemberian penghargaan. Pengimplementasian model pembelajaran Teams Games Turnamen dalam
mata pelajaran ekonomi. Yang pertama, penyajian kelas. Pada tahap ini, guru memberikan sedikit arahan atau menyajikan secara garis besar materi mengenai permintaan dan penawaran dengan model ceramah maupun diskusi di depan kelas sebelum kelas dibagi menjadi beberapa kelompok. Setelah penyampaian materi oleh guru secara garis besar, langkah selanjutnya adalah membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang berisikan dari 4 hingga 6 orang siswa yang memiliki perbedaan dalam kemampuan masing-masing anggotanya. Setelah kelompok terbentuk, siswa diberikan beberapa soal yang berhubungan dengan permintaan dan penawaran untuk dikerjakan dan didiskusikan dalam kelompoknya. Di sini, siswa yang telah memahami materi harus memberikan penjelasan kepada teman-teman mereka yang sekiranya masih belum paham sebelum mereka bertanya kepada guru. Kemudian, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Setelah tahap game selesai, masing-masing kelompok menyiapkan anggotanya untuk bertanding dalam satu turnamen dengan anggota dari kelompok lainnya yang memiliki kemampuan yang setara. Satu kelompok hanya mengirimkan satu anggota untuk bertanding dalam turnamen tersebut. Dalam turnamen, setiap siswa berkompetisi dengan siswa lainnya untuk mendapatkan skor sebanyak mungkin. Di sini mereka akan dihadapkan dengan beberapa soal yang harus dikerjakan secara individu, sesuai dengan waktu dan peraturan yang sudah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, setelah semua anggota berkompetisi dalam turnamen dan mendapatkan skor, guru mengakumulasikan skor-skor tersebut sesuai dengan kelompok mereka masing-masing. Dan yang terakhir, setelah skor diakumulasikan, guru kemudian memberikan penghargaan kepada masing-masing kelompok sesuai dengan skor yang mereka peroleh. Penghargaan kelompok diberikan berdasarkan rata-rata skor kelompok. Penghargaan kelompok diberikan sesuai kriteria seperti berikut. Kelompok dengan skor lebih dari 45 mendapat predikat super team. Sementara kelompok yang memiliki skor antara 40 hingga 45 mendapat predikat great team. Dan kelompok yang memiliki skor antara 30 hingga 40 mendapat predikat good team.